Nah, kemudian, oh sorry, oke ya. Jadi saya ulang lagi ya metode ekstraksi. Ada banyak sekali metode ya, pemilihannya itu berdasarkan pada senyawa targetnya seperti apa, sifat senyawanya seperti apa. Kalau kita belum tahu, kita pilih yang sifatnya general saja ya. Kalau yang paling aman biasanya maserasi yang paling mudah. Tapi bisa juga menggunakan alat-alat lain, misalnya perkolasi ya. Tapi kita butuh alat khusus namanya perkolator ya. Kemudian yang di sini ada infus ya. Infus ini sebenarnya tidak terlalu disukai ya. Kenapa ya? Karena dia menggunakan pelarut air. Nah, air ini ya bukan pelarut yang organik ya. Jadi dia bukan pelarut organik. Kenapa bukan pelarut organik? Nah, sebelumnya kan kita sudah sampaikan yang namanya organik itu mengandung karbon dan hidrogen, C dan H. Nah, kamu bayangin aja tuh struktur dari air itu apa? H2O, nggak ada karbon-karbonnya di situ ya. Jadi itu dia tidak pelarut organik. Nah, kelemahan lagi dari metode infus ini adalah ya karena dia menggunakan air, nah dia titik didihnya itu sangat tinggi ya. Jadi kita tidak agak susah ya untuk memisahkan antara zat atau senyawa kita, ekstrak kita dengan si air ini ya. Berarti harus mendidih ya. Nah, kelemahannya lagi kalau misalnya kita punya dalam sampel kita itu ya mengandung senyawa yang sifatnya itu mudah terdegradasi oleh panas misalnya ya. Nah, ini juga tidak baik ya untuk proses menggunakan metode infus ini ya. Kemudian juga apalagi kelemahannya ya metode infus yang namanya air ya. Air itu adalah metode yang sangat mudah untuk pertumbuhan mikroba ya. Jamur, bakteri itu sangat mudah tumbuh di dalam air ya karena kita tahu juga air itu dia memiliki pH yang netral ya, kemudian juga dia cenderung sangat susah terasi, nah makanya akan mudah menjadi media pertumbuhan yang baik bagi mikroorganisme. Kemudian ada juga istilahnya dekoksi ya. Ini juga sebenarnya tidak disukai ya. Pertama karena menggunakan air, kemudian di situ juga ada proses pemanasan ya. Ya prinsipnya sama karena dia menggunakan air ya, tapi dia dengan pemanasan ya beda dengan infus tadi ya. Jadi kita tidak recommended juga untuk menggunakan dekoksi ini ya. Tapi itu semua kembali pada tujuan target senyawanya seperti apa, kemudian tujuannya apa ya kita mengekstrak itu ya. Kembali lagi apa sih ekstraksi ya? Ekstraksi itu berarti kan penyarian, mengambil sari ya dari suatu tanaman ataupun sampel yang kita miliki ya. Kita mau mengambil dia, memisahkan dia dari seluruh bagian tanaman itulah ya, dari jaringan, dari zat lain. Nah, itu berarti penyarian istilahnya. Kemudian ada istilah ada istilahnya perkolasi ya, tadi saya sebutkan ini mirip dengan maserasi ya menggunakan pelarut organik ya, tapi hanya saja kita butuh alat yang namanya perkolator biasanya. Nah, perkolator itu alatnya seperti kerucut lah ya, seperti kerucut, terus di bagian bawahnya ada seperti keran yang bisa dibuka dan ditutup ya. Jadi sampel kita masukin ke dalamnya, kemudian kita rendam ya dengan pelarut organik kita sampai benar-benar semuanya tertutup ya dengan pelarut. Kemudian kita biarkan beberapa hari ya. Kemudian kita buka keran di bagian bawah dan kita kumpulkan pelarut organiknya ya. Nah, selanjutnya sampel kita disiram lagi dengan pelarut organik tersebut ya sampai dia terendam. Nah, tetap ya seperti saya sampaikan prosesnya itu akan dihentikan setelah kita benar-benar memastikan bahwa sampel kita itu tidak lagi mengandung senyawa yang kira-kira
major ya, atau dalam artian senyawa utamanya ya. Senyawa utama itu bagaimana kita tahu tanaman itu memiliki senyawa utama ya. Kalau dari KLT itu kita lihat spotnya ya. Kalau spotnya itu dia signifikan ya, punya intensitas, apakah dia umumnya kalau dia berwarna ya, warnanya kuat ya, kemudian spotnya lumayan besar ya. Nah, itu kita bisa anggap dia sebagai senyawa utama ya. Jadi kalau misalnya spotnya itu kecil gitu, hampir-hampir nggak kelihatan ya, itu berarti bukan senyawa utama. Jadi tetap kita targetinnya senyawa utama saja dulu ya. Nah, itu dia menggunakan perkolator. Nah, kekurangan dari dari perkolasi ini apa ya? Pertama, kita butuh namanya pelarut organik dalam jumlah yang sangat besar ya. Karena itu dia skalanya besar, kan alatnya juga besar, berarti sampelnya banyak, pelarut organiknya banyak ya. Otomatis ini biayanya besar ya. Jadi makanya semua juga tergantung dari tujuannya seperti apa. Nah, kemudian sokletasi. Nah, ini sokletasi ini juga menggunakan alat khusus ya yang namanya soklet ya. Nanti kalian boleh cari sendiri ya alatnya seperti apa. Nah, sokletasi ini ya dia kita pakai biasanya kalau memang kita bisa memastikan senyawa target kita itu bebas dari yang namanya senyawa-senyawa yang mudah terurai ya atau terdegradasi dengan adanya panas ya. Jadi sokletasi ini adalah proses pemanasan yang berulang-ulang ya. Jadi kita menggunakan labu soklet, sampel kita dalam jumlah kecil ya. Biasanya jarang yang sebesar-besarnya soklet juga kita tidak bisa menggunakan sampel yang sangat banyak ya menggunakan alat soklet karena di situ ada sistem namanya kondensasi ya, pendinginan, pengaliran air di situ juga dengan kondensasi ya pakai air ya. Kemudian pelarut kita itu yang sudah ketika dipanaskan pelarut kita menguap, kemudian adanya air ya, adanya kondensor tadi, maka pelarut kita itu akan masuk lagi ke dalam sampel kita ya. Nanti juga silakan dicari ya bagaimana proses sokletasi ini ya, banyak sekali di ini kalian bisa lihat. Tapi prinsipnya saya informasikan bahwanya soklet ini kita sudah tahu bahwasanya senyawa target kita itu memang stabil ya, stabil terhadap panas ya. Kemudian kita tidak memiliki istilahnya budget mungkin sedikit ya, budget sedikit dalam artian pelarut organiknya kan yang diperlukan sedikit ya, karena dipakai berulang kali ya, jumlah yang sama, kemudian diuapkan, kemudian didinginkan jadi pelarut lagi, kemudian dipanasin lagi sampel kita terus-menerus ya. Diuapkan, didinginkan, dipanaskan, diuapkan dan didinginkan itu berulang-ulang ya selama proses sokletasi ya. Nah, inilah tetap ya kita harus ada ya bisa mengetahui kapan kita harus menghentikan proses penyarian tersebut ya. Bisa juga dilihat dari pelarut itu ya, warnanya seperti apa. Kalau dia sudah bening, yang awalnya hijau, bisa dianggap kita udah nggak ada lah ya senyawa yang mau disari. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya sampelnya ini harus dihaluskan ya. Untuk coklat itu kemudian dimasukkan dalam kertas saring ya. Itu memang berarti jumlahnya sangat sedikit ya. Kemudian juga otomatis walaupun pelarutnya sedikit, jumlah sampel sedikit bisa kita anggap hemat ya. Tapi kekurangannya adalah ya tetap kita harus punya alat soklet ya. Kemudian punya sistem kondensor itu ya supaya dia bisa didinginkan ya pelarutnya seperti rotary lah ya, rotary evaporator. Oke, sampai ini ada pertanyaan nggak mengenai metode penyarian atau ekstraksi? Jadi kalau misalkan secara umum yang paling banyak digunakan itu pakai maserasi ya? Ya, yang paling banyak, paling mudah ya. Biasanya menggunakan maserasi dan paling aman ya. Karena senyawanya tidak diketahui, maksudnya kita belum tahu lah ya, mau senyawanya ini stabil atau tidak dengan pemanasan ya. Umumnya dengan pemanasan ya atau dengan cahaya. Makanya proses maserasi ataupun ekstraksi yang belum kita ketahui target senyawanya apa,
kita harus melakukan proses itu dengan melindungi dari cahaya ya. Misalnya selain pemanasan, cahaya atau sinar itu ya juga bisa membuat senyawa-senyawa artefak ya, terciptanya senyawa baru ya karena proses adanya pemanasan tersebut. Apakah yang namanya oksidasi ya, biasanya yang paling umum terjadi istilahnya proses oksidasi. Makanya kita perlu dilakukan dalam wadah yang warna gelap lah ya. Biasanya kan kalau botol-botol pelarut organik juga warnanya gelap. Nah, biasanya di situ ya kalau mau dilakukan dengan botol yang sangat sangat apa istilahnya? Sangat sederhananya begitu ya. Kemudian perkolator juga biasanya ditutupi ya, dilindungi. Jadi itu yang harus diperhatikan. Yang paling mudah memang itu adalah maserasi. Baik. Ada lagi? Nggak ada. Enggak, Bu. Ya, kemudian ada istilahnya kromatografi. Nah, kromatografi ini biasanya dipakai tadi ya, yang paling sederhana di tahap awal kita menggunakan teknik kromatografi lapis tipis ya. Nah, ini dari bahasa Latin chroma warna, graphein menulis ya. Umumnya kita memang kalau farmasi itu istilah-istilah semua itu mayoritas kita pakai bahasa Latin memang ya. Kemudian prinsipnya ya kromatografi itu memisahkan yang bagaimana ya tergantung sifatnya seperti apa, sifat senyawanya bagaimana, apakah kita mau memisahkan berdasarkan ukuran ya, ukuran partikel, ada lagi yang berdasarkan apa istilahnya kepolaran ya, dan ada banyak jenis lainnya ya, misalnya gas ya, kromatografi gas ya, jadi sifatnya menguap atau mudah menguap atau tidak ya. Nah, kemudian umumnya ya kromatografi itu ada dua fase ya, fase diam dan fase gerak ya. Saya rasa di fitokimia 1 saya udah sampaikan ini ya. Pak Hans ambil fitokimia 1 sama saya enggak ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Benar apa? Farmakop ya? Ya, saya farmakognose. Oke. Jadi kromatografi ya ada dua fase, fase diam dan fase gerak. Nah, yang paling mudah itu kromatografi lapis tipis ya. Jadi kita menggunakan kromatografi lapis tipis ini sifatnya adalah kualitatif ya. Sifatnya kualitatif. Jadi kita melihat ada atau tidak senyawa di dalam ekstrak kita tersebut ya. Jadi kalau namanya kualitatif ada atau tidak, terlihat atau tidak gitu ya. Nah, terlihat atau tidak pun ada secara kasat mata, ada yang kita memang tidak bisa lihat ya dengan mata biasa itu kita nggak bisa lihat. Nah, untuk hal tersebut kita butuh yang namanya penampak noda ya. Jadi kita butuh senyawa kimia lain ya untuk memunculkan noda yang ada di dalam plat tersebut ya. Kalau seandainya setelah kita lakukan elusi ya, kita kasih fase geraknya ya sehingga senyawa kita itu berjalan dari atas ke bawah ya. Kalau KLT itu dari atas ke bawah ya. Itu tidak nampak ya secara kasat mata, tidak ada spot sama sekali, tidak ada noda sama sekali, maka kita butuh yang namanya penampak noda ya. Apakah setelah itu nanti dipanaskan. Nah, biasanya akan terlihat spot kalau memang senyawa itu tidak terlihat ya. Nah, kemudian prinsipnya ya tadi saya bilang fase diam atau fase gerak ya, bahasa Inggris stationary phase atau mobile phase. Nah, ini yang namanya fase diam ya artinya berarti dia diam ya. Udah jelas nih diam. Nah, ini bisa berupa cairan ataupun padatan. Nah, untuk kromatografi lapis tipis, fase diamnya itu biasanya silika ya. Silika GF254. Nah, nanti cari tahu deh artinya apa ya. Saya memang ini slide-nya tidak detail ya. Tapi makanya saya nggak ngasih tugas juga mungkin ya. Kalian cari tahu aja apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang ini mau ditanyakan, tanyakan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Kemudian mengenai fase gerak ya. Fase gerak ini pembawanya biasanya bisa cairan maupun gas ya. Dia bisa bergerak ya. Nah, umumnya kalau yang namanya cairannya itu kombinasi ya, kombinasi dari beberapa pelarut organik.
misalnya ya kita kombinasikan dari yang non polar dengan yang polar dengan perbandingan 9:1 misalnya awal-awal ya. Kemudian ternyata spotnya nggak kurang ini nih, kurang naik atau kurang terlihat. Nah, maka kita bisa naikin lagi ya, kombinasinya jadi 8:2 misalnya. 7:3, 6:4 ini misal ya. Jadi dilakukan kombinasi antara sifat-sifat pelarut yang polar dengan semipolar kah, polar dengan semipolar dengan non polar ya. Ini juga butuh seni ya, jadi butuh pengalaman juga. Tapi umumnya itu tidak sulit ya, untuk KLT ini tidak sulit dan biaya murah ya, kita bisa lakukan di laboratorium ya. Misalnya nanti kalian mau lakukan riset untuk deteksi ada atau tidaknya misalnya senyawa apa ya, boraks misalnya ya. Jadi kita bisa melakukan penelitian mau melihat apakah bakso di daerah Kedoya misalnya ya, di beberapa spot itu mengandung boraks atau tidak. Nah, itu kita bisa lakukan uji kualitatif ya, cukup sederhana menggunakan KLT saja ya. Jadi biaya penelitian murah ya, tidak perlu alat khusus. Paling kita butuh lampu UV saja ya, lampu UV vis saja ya. Jadi itu mudah. Kemudian kalau yang gas, nah ini biasanya kita butuh alat khusus ya, kromatografi gas ya. Jadi memang alatnya khusus, kita butuh alat-alat yang memang canggih. Kemudian yang canggih juga misalnya HPLC ya, High Performance Liquid Chromatography, atau bahasa Indonesianya biasanya KCKT ya, kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, ini bisa digunakan untuk uji kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi kita bisa tahu jumlah senyawa A berapa, jumlah senyawa B itu berapa, itu bisa ya. Ada berapa jumlah senyawa, ada atau tidak. Jadi kuali dan kuanti itu menggunakan HPLC. Kemudian HPLC itu juga sangat banyak jenisnya ya. Ada yang sifatnya preparatif ya. Yang preparatif itu kita bisa langsung ambil senyawanya ya. Jadi nggak ada waste-nya. Jadi ekstrak yang kita injek, yang kita suntikan ke dalam alat dipisahkan ya. Setelah dipisahkan, kemudian kita bisa tahu dia posisinya di mana, di vial keberapa, di menit keberapa ya. Nah, itu kita bisa langsung ambil ya. Itu ya istilahnya preparatif. Jadi sampel kita tidak waste ya, tidak terbuang. Kita bisa langsung ambil ya. Nggak lagi yang HPLC biasa ya, dia bukan preparatif, dia sampel kita itu ya habis ya, waste, jadi waste ya, kita tidak bisa collect ya. Nah, ini ya, tadi saya udah sampaikan ya, semuanya sebenarnya ya, kromatografi lapis tipis, kertas, kolom ya, kemudian gas. Silakan nanti dicari detailnya seperti apa ya. Kemudian ini mengenai kromatografi kertas. Nah, ini umumnya menggunakan kertas selulosa ya. Biasanya untuk yang punya sifat afinitasnya besar terhadap air ya, atau pelarut polar lainnya. Nah, ini ya sama seperti ketika kita tisu misalnya ya, tisu dia kita taruh di gelas ya. Kalau tisu kita taruh di gelas, maka airnya akan naik ke atas ya. Airnya akan diserap. Nah, mirip lah seperti itu kira-kira ya. Bisa dilakukan sederhana di rumah ya. Kalian pakai tinta pulpen saja ya, diteteskan. Kemudian ditaruh air ya. Di gelas begitu ya. Kemudian tapi tintanya tidak boleh terendam dalam air ya. Harus posisinya berada di atas garis. Misalnya ya, kalau di sini ini kan ada garis ya. Ada garis. Nah, jadi posisinya kita menotolkan tinta tersebut atau ekstrak kita itu ya harus berada pada garis ini ya. Dan fase geraknya ya, cairannya ya, atau airnya ya, gampangnya airnya atau kombinasi fase gerak itu harus sampai ke batas garis ini, tidak boleh melebihi ya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ini misalnya ya, ini adalah plat KLT kita atau plat kromatografi kita ya. Cara menggunakannya sederhana ya. Jadi ini platnya, kemudian digaris ya, digaris atas bawah ya, biasanya di atas juga sampai batas mana kita angkat ya. Nah, kemudian kalian siapkan fase geraknya, apakah air, kemudian metanol dicampur dengan etil asetat atau heksan dicampur dengan etil asetat, terserah ya. Kemudian kita totalkan ekstrak kita atau pulpen misalnya kalau kalian mau coba di rumah ya. Kemudian dicelupkan ke dalam
air tersebut ya, di dalam bejananya, apakah gelas atau apalah. Ya, biasanya ada chamber tertentu ya, namanya chamber KLT, dicelup, kemudian dibiarkan dia naik ke atas. Itu namanya elusi ya. Kalau istilahnya dalam kromatografi, proses elusi. Jadi proses di mana fase geraknya itu naik ya, naik ke atas ya, dan dia akan membawa zat yang sesuai dengan sifatnya. Jadi kalau misalnya pelarut kita polar, air, nah maka senyawa-senyawa yang bersifat polar itu akan terbawa bersama air. Akan dia naik duluan. Sementara senyawa yang sifatnya tidak suka dengan air, dia akan tertahan di bawah. Sampai di sini paham maksudnya? Jadi kalau dalam kimia organik ada istilah like dissolve like ya. Jadi suka dengan pelarut mana saja. Dia suka dengan pelarut A, tidak suka dengan pelarut B ya, itu like dissolve like. Jadi misalnya pelarut kita polar, berarti senyawa polar yang akan ikut terbawa duluan. Sementara yang non-polar atau semipolar akan di bawahnya. Nah, makanya kalau senyawa target kita sifatnya itu semipolar, maka kita jangan gunakan air, ya. Dan jangan juga gunakan 100% yang semipolar, karena dia pasti akan langsung naik ke atas ya. Jadi nggak bagus. Nah, jadi kapan proses pemisahan? Ingat ya, kromatografi tadi saya sampaikan itu adalah proses pemisahan. Ya, jadi yang kita pisahkan memang zat yang kita mau dengan zat-zat yang lain. Maka proses pemisahannya itu butuh cara. Jadi misalnya polar nih, ya berarti kan semua yang polar ikut dong. Kalau kita pakai etil asetat ya misalnya ya, yang polar itu contohnya etil asetat atau DCM ya. Kita pakai 100%. Nah, itu pasti pemisahannya tidak akan bagus ya, karena senyawanya akan langsung ikut aja sampai ke atas ya. Saya sampai garis ini kemudian kita hentikan ya, kita angkat. Bagaimana menghentikannya? Kita angkat dari pelarut kita itu ya, sehingga dia tidak menyerap lagi. Jadi yang paling bagus adalah spot kita itu berada di tengah ya. Spotnya berada di tengah itu berarti pemisahannya bagus. Ya, retention faktornya atau RF ya, dalam KLT itu indikasi nilainya adalah RF. RF-nya sekitar 0,5 ya. 0,5 sampai 0,7 lah, tapi paling bagus 0,5. Ini kalau nanti boleh lihat di Farmakope Herbal ya. Di Farmakope Herbal Indonesia ya, itu ada contoh-contoh plat KLT. Nanti mungkin setelah ini kita kasih lihat ya. Ya, kemudian jadi untuk menentukan fase gerak yang tepat itu kita harus trial and error ya. Kecuali memang sudah ada referensinya. Jadi misalnya dari literatur kita mau misahin senyawa epikatekin misal. Ya, atau mau memisahkan senyawa apalah ya, misalnya kaemferol misalnya. Nah, itu kita lihat literatur orang-orang menggunakan fase geraknya apa. Nah, kita bisa langsung, kalau sudah ada, kita bisa langsung gunakan fase gerak yang disebutkan dalam literatur. Tapi, kalau kita masih belum jelas target kita apa, kemudian kita mau berharap ini ada tanaman yang baru diambil nih di gunung A, misalnya di hutan A gitu ya. Kemudian kita mau cari senyawa utama. Tadi saya kembalikan tadi senyawa utama apa? Senyawa yang paling banyak jumlahnya berarti dalam tanaman tersebut. Apakah dia berkhasiat atau tidak itu lain cerita, tapi yang namanya senyawa utama dia jumlahnya besar. Ya, jumlah besar dari mana? Dari spotnya. Jadi kalau kita lihat spotnya itu besar, ukurannya dari yang lain, berarti itu senyawa target kita. Ya, kalau itu belum diketahui ya. Kemudian ya, jadi harus trial dan error kalau belum diketahui, dikombinasikan seperti yang saya sampaikan tadi ya, 10, misalnya totalnya 10 mili kita bikin, berarti ada 9, 1, ya, kemudian 8, 2, ya, kalau masih belum bagus diturunkan atau dinaikkan, itu trial dan error ya. Kemudian itu misalnya 10 ya, makanya kalau semakin besar chambernya atau gelas yang kita pakai, kan kita maunya dia di garis ini ya, berarti sekitar 20 mili, 30 mili ya, kalian sesuaikan aja rasionya ya. Nah, kemudian ya, untuk kromatografi kertas ya, ini yang biasa dipakai adalah kertas Whatman ya, kemudian tadi ini saya sudah sampaikan ya,
diteteskan pada garis yang kita buat ya. Dan itu spot kita tidak boleh terendam ya. Dia harus berada di atasnya. Nah, kemudian biasanya untuk kalau air mungkin nggak perlu yang namanya proses penjenuhan ya. Tapi kalau menggunakan pelarut organik, itu kita biasanya direkomendasikan untuk melakukan proses penjenuhan. Ya, penjenuhan itu bagaimana? Penjenuhan itu setelah kita bikin ya, kita campur misalnya metanol dengan etil asetat 8:2. Kemudian kita masukin ke chamber, kita tutup ya beberapa menit. Ya, sambil menunggu dia jenuh ya dengan uap metanol dan etil, maka kita bisa persiapkan ya ekstrak kita atau senyawa kita, kemudian kita totolkan pada plat. Ya. Nah, ini kromatografi lapis tipis ya. Ini juga ini kualitas ya, misalnya ya, bukan kuantitas. Nah, ini kromatografi lapis tipis ini ya digunakan untuk memisahkan senyawa yang hidrofobik ya, tapi makanya tadi ya tergantung sifat senyawanya seperti apa ya. Kemudian juga ada fase diam, fase gerak seperti biasa ya, dan sifatnya adalah kualitatif ya. Jadi ada atau tidak ada ya. Jadi secara umum ya prinsip kromatografi itu sama. Dia ada fase gerak, ada fase diam. Nah, kalau fase diam pada kromatografi kertas tadi kan selulose ya. Kalau fase pada KLT itu biasanya silika. Ya. Ada namanya silika 254 ya. Artinya dia bisa berfluoresen pada UV 254 nanometer ya. Ada lagi yang istilahnya sinar 365. Ya, ini hubungannya kemana ya, tampak dan tidak tampak itu fungsi yang terdapat pada senyawa ya. Jadi kalau dia punya gugus kromofor maka dia akan fluorescence ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Mungkin yang kolom kita lanjut minggu depan. Saya mau tunjukin dulu apa tadi? Contoh kromatografi ya, lapis tipis.